Berjumpa kita di ruang cakap bisnis desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Hari ini kita akan membahas Monef DD, menu realisasi kegiatan dan penyaluran dana desa dengan narasumber Bapak Evanovik Agusta sebagai Kepala BPI Kemendesa. Salam sehat dan berkaya untuk seluruh kerabat SDGs desa. Kami mengucapkan terima kasih para kerabat SDGs desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom meeting atau YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa SDGs. Perlu kita bersama-sama bahwa materi hari ini dapatlah sedikit kami sampaikan sebelum beliau Pak Ivan menjelaskan. Satu adalah tentang Monef dana desa, bahwa kegiatan ini telah kita lakukan atau untuk di tahun 2003 masih ada yang proses, bahwa kegiatan Monef DD itu berbasis data dari APBDes, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk tahun ini adalah berbasis APBD tahun 2003. Assalamualaikum Bu Sivan. Waalaikumsalam, Kang Iman. Matur Pak. Maaf Pak, ini sedikit tadi saya sampaikan beberapa hal itu yang kami lakukan di bawah sesuai dengan apa yang mengacu pada kegiatan yang tahun kemarin. Semoga nanti di dashboard edisi Monef dana desa ini untuk tahun 2003 segera terrealisir gitu ya, karena sangat ditunggu-tunggu. Kami sudah menyiapkan seluruh laporannya. Itu saya persilakan pada Pak Ivan untuk menjelaskan apa sebetulnya yang menjadi topik hari ini yang paling esensial. Saya persilakan Pak Ivan. Ya, terima kasih Kang Iman. Jadi pada pagi hari ini memang kita ingin mendiskusikan mengenai berbagai inputan untuk Monef dana desa. Ya. Perlu kita sadari kembali bahwa laporan tentang hasil kegunaan dari dana desa itu sampai saat ini ya sumbernya Monef dana desa. Jadi praktis semua kegiatan dari tenaga pendamping profesional itulah saat ini sumber utama untuk melihat kegunaan dari dana desa gitu. Jadi karena itu menjadi penting, dan kembali kami ingatkan ini, Kang Iman juga sering mengingatkan bahwa tahun ini marilah kita meningkatkan kualitas data dari desa itu. Makanya kemarin Kang Iman juga mengusulkan bagaimana kalau mendahulukan antara pengisian IDM dan SDG desa karena isiannya seperti itu. Ini berbagai hal yang baru itu memang sedang dibicarakan juga di level kementerian. Misalnya Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 itu memastikan data BNBA itu hanya dimiliki desa atau boleh dibagi pakai ke Pemda yang memang mendapatkan izin dari desa. Ini sesuatu hal yang baru, tapi merujuk kepada kedaulatan desa atas data. Bagaimana kalau nanti BNBA itu langsung bisa diakses oleh Pemda dan pemerintah pusat? Ini hal-hal yang memang masih dibicarakan di Kementerian Desa karena muncul ide-ide baru di sana. Begitu juga dengan Monef dana desa. Selama ini Monef dana desa itu isinya adalah terutama di internal Kementerian Desa gitu. Namun kemudian ada beberapa perkembangan, misalnya yang sudah ada itu adalah bagaimana menggunakan bersama data hasil dari Monef dana desa itu, sehingga disitulah muncul berbagai usulan yang saat ini karena memang ini data internal, jadi penanganannya internal. Misalnya jangan dikira karena sudah dipakai oleh kementerian lain, kalau ada kesalahan input saja dalam sehari atau 2 hari, itu Kementerian Desa mendapatkan WA, telepon, bahkan surat serta dirapatkan
oleh kementerian lain misalnya. Jadi ketika di internal itu masih ada misalnya itu mungkin salahnya di aplikasi, kenapa bisa berubah gitu. Yang lain mengatakan itu mungkin salah input dan sebagainya. Sudah pasti kalau salah aplikasi ngeceknya mudah, sekali salah semua salah gitu. Jadi kalau ada yang benar itu maka ya berarti bukan di aplikasi gitu. Kemudian inputnya kenapa ada yang salah semuanya? Ternyata misalnya dibuka akses sampai level nasional, ada yang provinsi menginput semua provinsi, dan kemudian ketika ada kesalahan satu menjadi satu konsisten seluruh provinsi itu salah misalnya. Jadi itu hal-hal yang sudah kita pelajari, tapi perlu diingat bahwa setiap ada data yang aneh itu yang melihat bukan lagi internal Kementerian Desa tapi sudah publik. Nah, jadi sudah publik dan itu real time karena memang hubungan antar servernya itu melalui API. Jadi tidak kita mengirim tapi sudah otomatis ada tabel antara server Kemendes dengan misalnya server Kemenko PMK dengan server dari Kemendagri dengan server dari Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi makanya concern kepada kualitas data menjadi penting dan itu peran dari para penginputnya, pengisinya, PLD maupun PD dan kemudian yang mengoreksi yaitu mentor menjadi sangat penting. Sekali itu terlepas maka yang keluar ke publik jadi berbeda. Ini contoh bagaimana isian dari Monef Dana Desa itu langsung dipakai untuk publik gitu. Meskipun dikelola oleh misalnya dashboardnya dikelola oleh kementerian lain. Silakan coba dicek itu dashboard selain kalau di Kementerian Desa ada sid.kemendesa.go.id, di Kementerian Koordinasi PMK itu juga ada dashboard desa. Ya. Di Kementerian Bappenas juga sama. Gitu. Jadi semuanya mengambil untuk urusan hasil dari dana desa itu semuanya mengambil dari Monef DD. Ini satu hal baru yang mulai dijalankan di tahun 2022 dan sejak saat itu kemudian muncul kebutuhan penting untuk kualitas data. Ada usulan dalam satu rapat misalnya, dalam beberapa kali pertemuan itu diusulkan supaya yang mencek data itu adalah kementerian lain. Itu yang kami masih tidak klop gitu. Kali ini sebetulnya adalah data internal yang kebetulan dibutuhkan oleh kementerian lain. Jadi tetap harus dikoreksi secara internal. Gitu. Argumen yang sama sering dipakai juga oleh BPS misalnya. Ketika kita menggunakan data Podes kemudian mengatakan waktu itu ini apa benar begini, apa benar begitu ya itu apa bisa kami ikut mengoreksi? Ya tidak boleh oleh BPS gitu karena memang itu data internal di sana gitu. Nah berikutnya adalah bahkan Dirjen PMD dalam beberapa rapat juga mengusulkan supaya di dalamnya itu bisa dilihat, bisa diakses oleh seluruh kepala dinas PMD gitu. Jadi ini hal-hal baru kalau itu disetujui nanti oleh pimpinan di kementerian maka pengoreksinya adalah dinas PMD. Selama ini tekanan dari Pak Menteri jelas untuk yang sifatnya internal harus internal. Gitu. Jadi kalau ada yang mengoreksi dan sebagainya maka akan ditangani secara internal. Sama seperti sampai saat ini itu pendamping misalnya itu diharapkan bisa dinilai, dikoreksi oleh eksternal. Selama ini sebetulnya Pak Menteri juga menyampaikan kenapa semua evaluasi kinerja jadi internal ya karena ini urusan internal gitu. Jadi dipisahkan hal-hal seperti itu.